Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madewira Yudhistira. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tegal Mengkep, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan perekaman praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Berikut video yang saya telah kerjakan. Halo anak-anak semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Semua baik-baik ya, semua sehat ya. Oke, nah kita bertemu lagi hari ini sama Pak Guru belajar. Terima kasih sudah masuk room Pak Guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Oke, Mas, silakan memimpin doa. Oke, terima kasih sudah memimpin doa dengan bagus ya. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, untuk memupuk rasa kebangsaan kita, rasa cinta tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu yang berjudul Indonesia Pusaka. Oke, coba duduknya yang bagus dulu sebelum kita nyanyi. Ayo. Nanti seperangkat duduknya nak, yang bagus dulu nak. Siap ya. Satu, dua, tiga, mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka Bangsa Jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan kita, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, bagus sekali ya. Nah, oke, nah, untuk memupuk lagi rasa kebangsaan kita agar lebih semangat nih, semangat nasionalisme, mari kita melakukan tepuk BPK. Tepuk BPK. Ingat ya. Oke. Nah anak-anak, jadi sekarang kita masih masa pandemi. Coba dibuka dulu audionya. Matikan dulu audionya anak. Matikan dulu audionya. Jadi anak, sekarang karena kita sekarang masih di masa pandemi, anak harus selalu ingat tentang 3M. Ya, karena ingat tentang 3M. Ayo, siapa yang masih ingat M yang pertama apa? Jaga jarak. Jaga jarak. Pakai masker. Oh, ya, bagus. Ya, ingat ya, tidak hanya di kata-kata, tapi laksanakan 3M itu. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau cek dulu nih kesiapannya. Pak Guru cek dulu nih.
Apakah semuanya sudah bawa buku? Sudah ya? Oke, mana bukunya? Coba lihat kamera, bukunya mana? Alat tulisnya, pulpennya. Oke, bagus. Semangat. Ya, bagus cek nih bajunya. Bajunya udah rapi belum nih? Oh, udah rapi. Tempatnya belum rapi nih, tempat duduknya. Hari permana yang masih bercanda. Nah, hari permana duduknya yang bagus, nah. Bentar Pak. Reza duduknya yang bagus. Murah Agung duduknya yang bagus. Macet Pak. Murah Agung duduknya yang bagus. Murah Agung. Nah, itu dah baru duduk yang benar ya. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak, kalau sekarang kalian sudah siap belajar, Pak Guru akan share screen terlebih dahulu ya. Mbak matikan dulu audionya. Pak tanya dulu sama satu orang. Pak tanya dulu sama Hari Permana. Hari Permana, sudah kelihatan share screen Pak Guru? Sudah Hari? Pak. Belum, wah menghilang nih Hari ya. Oke, coba sekarang di Komang Gede Yuda, sudah kelihatan nggak tulisan di layar HP-nya? Yang sudah Pak. Sudah, oke. Sudah Pak. Nah, ini adalah judulnya Sehati Kita Sepakati. Mengapa Pak Guru bikin judul seperti itu? Karena sebelum kita belajar, ada aturannya, ada hal-hal yang harus kita sepakati. Nah, sekarang coba Komang Gede Yuda baca. Berperilaku dan bertutur kata yang baik dan sopan. Menyalakan audio hanya saat pada berbicara atau mematikan audio pada saat tidak berbicara. Berpartisipasi aktif, kreatif, dan inovatif. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Gede Yuda. Nah, yang harus kita sepakati ya, berperilaku dan bertutur kata yang baik dan sopan itu penting ya, dan juga menyalakan dan menghidupkan audio di saat yang tepat itu juga penting, dan anak-anak juga nanti harus aktif, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Nah, karena sekarang anak-anak sudah siap, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini adalah di tema 2 persatuan dalam kehidupan, subtema 1 pembelajaran ya. Nah, sebelumnya kita akan atau Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu nih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang nomor 1 itu, setelah mengamati video YouTube tentang cara tumbuhan beradaptasi yang ditampilkan pada slide presentasi, siswa mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Nomor 2, setelah menjawab LKPD yang dibagikan di WhatsApp Group, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatannya tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungan dengan percaya diri. Nomor 3, setelah mengamati teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyusun informasi penting menggunakan aspek A, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada pendampingan dengan tepat. Nomor 4, coba ini Kade Ayu, coba baca. Setelah menjawab LKPD matikan audio. Kade Ayu. Oke, ada gangguan ya Kade Ayu ya. Oke, Pak Guru bantu ya. Nomor 4 itu, setelah menjawab LKPD yang dibagikan di WhatsApp Group, siswa mampu membuat informasi pada pendampingan melalui tulisan dengan detail. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang sebelumnya Pak Guru mau persepsi terlebih dahulu nih. Masih ingatkah kalian dengan adaptasi pada tumbuhan dan hewan? Ayo, siapa yang masih ingat adaptasi tumbuhan dan hewan?
Ayo. Saya tidak ingat. Coba Gosade. Gosade. Nah, ayo, masih ingat? Gosade. Nomor 5. Ininya Gosade belum nyala audionya. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Oke, bagus sekali. Undangan buat Gosade. Ya. Nah, ini sudah bagus. Jadi anggap kalian sudah selesai ya melanjutkan pembelajaran kita pada kemarin. Sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita selanjutnya. Ya. Oke, Nana. Nah, kita akan lanjutkan. Sudah kelihatan gambar yang Pak Guru tampilkan pada slide? Saya sudah, Pak. Oke, bagus. Apakah kamu pernah melihat tanaman kunjung atau teratai tumbuh di sekitar lingkunganmu? Ayo, siapa? Pernah apa enggak? Tunjuk, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Oke, Pernah, Pak. katanya gede lanang. Nah, yang lain pun gede lanang, coba buka suaranya. Gede lanang. Kamu pernah lihat teratai enggak? Belum. Oh, belum. Pernah. Oh, pernah. Ya, pernah. Ya. Di mana lihatnya? Sekolah. Di sekolah. Oke, bagus. Iya ya, Pak Guru juga lihat ada teratai di sekolah. Nah, kira-kira mengapa tanaman kunjung mampu hidup di dalam air? Mengapa kok tanaman kunjung tuh harus banyak air dia bisa tumbuh? Ada yang bisa jawab? Tidak. Tidak ada ya. Nah, pertanyaan lagi. Nah, lihat slide. Cobalah prediksi. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila tanaman kunjung atau teratai itu ditanam dalam pot yang tanpa diisi air? Ayo, apa yang akan terjadi? Mati, Pak. Mati. Layu. Ada yang bilang mati. Ada yang juga yang bilang layu. Mari kita cari tahu sama-sama ya. Anak-anak cari tahu sama-sama. Nah, di sini hari ini berkaitan dengan apa yang kita Pak Guru tampilkan tadi, itu berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, apa itu adaptasi? Coba baca di slide. Coba gede lanang, baca nak, baca nggak itu? Adaptasi adalah adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk terhadap habitatnya atau tempat hidupnya. Nah, sekarang Pak Guru punya video. Kemarin juga Pak Guru Saya tadi kencing, Pak. ya, kemarin juga Pak Guru sudah kirimkan LKPD. Nah, sekarang silakan anak-anak tonton videonya sambil mengerjakan LKPD yang Pak Guru kirimkan kemarin. Silakan kalian amati dan analisis video yang Pak Guru putarkan. Ya, sekarang silakan unmute dulu, matikan dulu gininya, audionya. Ya, matikan dulu audionya. Baterainya mau habis, Pak. Kedengeran suaranya, Nak? Kedengeran ya? Beneran, Pak. Oke, lanjut. Kedengaran, Pak. Belajar cara tumbuhan menyesuaikan terhadap lingkungan. Anak-anak yang hebat, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan dibagi menjadi 3. Pertama, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kedua, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, penyesuaian tumbuhan Perhatikan baik-baik untuk videonya. berkembang biak. Ya.
Kita akan bahas lebih lanjut pada bagian pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhan xerofit yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Oke, Pak Guru Tinggi. percepat anak ya. Yaitu laut, Nah, muara ini tumbuhan sungai, yang tadi dan tumbuhan hidup pantai. kering. Sekarang ini adalah tumbuhan keadaan hidup tanah di daerah tempat itu biasanya pantai berlumpur dan atau berpasir dia serta ciri-cirinya. sangat sedikit mengandung Akarnya oksigen. gimana, daunnya Contoh gimana, tumbuhan yang batangnya hidup di gimana, lingkungan perhatikan, berkadar ya. garam tinggi yaitu hidrofit. Dan ada juga tumbuhan Contoh yang hidup di tumbuhan air. hidrofit adalah Ya, teratai dan yang eceng Pak Guru gondok. bilang tadi. Adaptasi tumbuhan tersebut Eceng adalah gondok, sebagai kangkung. berikut. Memiliki pangkal, tangkai semar, dan Venus. Batang juga. berduri. Oke, Pak Guru percepat. Ketiga, Nah, Pak Guru akan lanjutkan. Ini sudah Pak Guru kirimkan kemarin ya di WhatsApp group. Nah, sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD, tempat kerja peserta didik. Nah, pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri mempergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram flyer ini. Jadi silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk dari LKPD yang tertulis di sana. Oke, paham anak-anak? Paham. Oke, bagus sekali ya. Oke. Nah, ternyata memang sudah ada yang selesai membuat LKPD-nya. Nah, ini sudah ada yang selesai ya. Kalian mau mengerjakan LKPD-nya tadi juga dengan berkelompok ya, 1 atau 2 teman boleh berkelompok. Nah, salah satu tonggak sejarah persatuan Indonesia itu adalah proklamasi. Ya enggak? Pernah dengar proklamasi? Nah ya, oke. Jadi proklamasi itu salah satu awal mula persatuan Indonesia sehingga bisa menjadi suatu negara Indonesia. Nah, coba lihat slide. Coba lihat slide-nya. Di sini Pak Guru sudah tampilkan teks. Ini bukan teks proklamasi anak-anak. Ini teks menjelang proklamasi atau persiapan proklamasi. Nah, Pak Guru akan nanti berikan LKPD. Jadi anak-anak silahkan amati teks ini, analisis teks yang Pak Guru buat. Kemudian anak-anak jawablah LKPD sesuai dengan petunjuk LKPD. Oke, sebelumnya coba Pak Guru satu orang suruh baca dulu. Coba di sini Pak Guru Kade Ayu Diah bisa baca nah? Bisa, Pak. Ya, coba Kade Ayu Diah baca. Dari tanggal 9 Agustus ya. Betul, Pak. Pak, saya nggak bisa lihat layar saya. HP saya gelap saya. Ya, Ayu Diah aja yang lain coba Agustus dimutkan. 1900 UR Soekarno Mahatta dan DR Rajiman Dalat Saigan bertemu dengan Marsikal Tauraci Panglima Nah, putus ya. Oke, mungkin ada gangguan di sana Yudiah ya. Oke, karena Yudiah gangguan, coba Pak ingin sekarang
agak gangguan nih. Coba Gede Lanang kelihatan nak di HP-mu? Bisa baca nggak itu? Layar saya nggak kelihatan juga, Pak. Oh, Gede Lanang nggak kelihatan. Saya juga, Pak. Yang 47 aja ya, 47. Oke, 47. Di sini. Gus Ade, kelihatan Gus Ade? Saya Ya, juga silakan nggak Gus Ade baca kelihatan, dengan Pak. keras. Seperti Soekarno bacanya yang keras. Yang lain matikan Tanggal audio. 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan DR Rajiman. Video Diningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia teroleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Oke, bagus sekali. Gus Ade. Nah, sekarang silakan anak-anak siapkan LKPD-nya. Nah, ini LKPD yang Pak Guru kasih itu adalah membuat peta pikiran. Dari teks tadi yang kalian sudah amati, buatlah carilah kalimat yang mengandung unsur apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, karena tadi Pak Guru kemarin sudah Pak Guru bagikan. Nah, di sini ya sudah selesai. Di sini Pak Guru pilihkan satu ya, yang lain juga Pak Guru lihat, yang lain juga Pak Guru nilai. Tapi di sini Pak Guru lihat di sini kelompoknya Gus Ade ya, kelompoknya Gus Ade telah selesai. Oke, Gus Ade siap mempresentasikan? Siapa? Oke, kalau sudah siap, sekarang silakan Gus Ade. Apa yang disampaikan Panglima Besar Jepang di Dalat? Mengapa Jepang ingin menghadiahkan kemerdekaan Indonesia? Siapa tokoh Indonesia yang pergi ke Dalat, Saigon? Di mana pertemuan Panglima Besar Jepang dengan tokoh pemerintah Indonesia? Kapan para tokoh bangsa Indonesia pergi ke Dalat, Saigon? Bagaimana dampak pertemuan Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia? Oke, sudah Gus Ade? Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Banyak Gus Ade, sudah bagus sekali. Nah, yang lain juga Pak Guru sudah lihat ya. Nah, dari sana, dari LKPD yang sudah diselesaikan oleh Gus Ade. Nah, sekarang coba lanjut ke kesimpulannya apa? Nah, silahkan Gus Ade bacakan kesimpulannya. Jepang terdesak oleh sekutu karena itu Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang, menyampaikan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno, Drs. Mohatta, dan DR Rajiman. Video merupakan tokoh Indonesia yang diundang Dalat, Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Tetapi hal itu menunjukkan pertentangan golongan tua dan golongan muda yang itu menghadapi peradaban kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, Nana sudah disebutkan. Nah, sekarang ada pertanyaan anak-anak sebelumnya?
Wah. Oke, udah ngerti semuanya ya. Gus Ade sambil megang bola itu ternyata ya. Taruh tuh bolanya nak. Ini belajar ya, bukan main bola. Nanti kalau di lapangan baru main bola ya. Oke, jadi sore main bola sama Pak Guru ya. Sekarang belajar dulu. Oke, karena tidak ada pertanyaan. Nah sekarang Pak Guru tanya lagi. Gimana kalian hari ini? Apakah senang belajarnya? Nah. Oke, semangat ya, tetap semangat ya. Oke, jadi anak-anak sebelumnya Pak Guru sudah membuat soal evaluasi. Jadi soal evaluasi itu nanti Pak Guru akan kirim ke WhatsApp grup. Nanti silakan cek WhatsApp grupnya, silakan kerjakan soal itu. Setelah selesai, nanti kirim ke WhatsApp pribadi Pak Guru. Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita belajar tentang apa aja ya? Ayo, Pak Guru ingin melakukan refleksi nih. Hari ini kita belajar tentang adaptasi terhadap lingkungan. Ya, bagus sekali, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Ada adaptasi xerofit, halofit, hidup di daerah yang kering, air, lembab, dan juga di pantai atau air asin. Habis itu kita juga belajar tentang komponen-komponen 5W1H. Itu apa, mana, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ini dia. Nah, lihat kesimpulannya hari ini kita adalah adaptasi tumbuhan pada habitat atau lingkungan. Siapa yang bisa menjelaskan? Yuk, adaptasi tumbuhan pada habitat atau lingkungan. Sade? Kesimpulannya nak? Ya, bagus sekali Gus Ade. Nah, sekarang kita lanjut. Menggali informasi penting dengan 5W1H. Di sini ada apa? Habis itu ada apa? Siapa menanyakan orang. Kalau apa menanyakan apa? Peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kemudian di mana menanyakan? Berkaitan dengan tempat di mana peristiwa terjadi. Kalau kapan? Berkaitan dengan menanyakan waktu. Oke, kalau di mana tempat mudah ya. Oke, dipotong tangan dulu anak-anak. Oke. Nah, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Ya. Kita sudah banyak belajar ini. Semua sudah paham ya? Ya. Oke. Nah, jadi ingat soal evaluasi sudah Pak Guru kirimkan di WhatsApp grup. Silahkan kalian kerjakan. Setelah selesai nanti kirim ke WhatsApp pribadi Pak Guru ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi satu lagu daerah. Oke, lagu Ratu Anom. Bisa nyanyi lagu Ratu Anom? Saya. Oke, sama-sama. Ayo. 1, 2, 3 mulai. Ratu Anom, Ani ilen ilen, ilen. Oke. Nah, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Ya. Kita sudah banyak belajar ini. Semua sudah paham ya? Oke. Nah, jadi ingat soal evaluasi sudah Pak Guru kirimkan di WhatsApp grup. Silahkan kalian kerjakan. Setelah selesai nanti kirim ke WhatsApp pribadi Pak Guru ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi satu lagu daerah. Oke, lagu Ratu Anom. Bisa nyanyi lagu Ratu Anom? Saya. Oke, sama-sama. Ayo. 1, 2, 3 mulai. Ratu Anom, Ani ilen ilen, ilen.
Dompi rengan insulenge dijabel. Dompi rengan insulenge dijabel. Nyen anto menyuling dijabel tangan. Nyen anto menyuling dijabel tangan. Gusti murah alit jambe pemecutan. Gusti murah alit jambe pemecutan. Oke, tepuk tangan lagi sekali. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini. Anak-anak, nah sebelum Pak Guru akhiri, mari kita berdoa. Gosade pimpin doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai.